Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada hentinya kepada kita semua. Tentunya salawat yang terbaik bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita bagaimana menyelesaikan tahapan problem based learning. Jika pada sesi sebelumnya kita sudah melihat identifikasi masalah, kemudian mengeksplorasi masalah. Nah, pada sesi kali ini kita akan menentukan apa yang menjadi penentu masalahnya. Nah, pada kali ini kita akan melihat analisis penentu masalah. Jadi setelah kita melihat identifikasi masalahnya pada LK sebelumnya, kemudian kita sudah mengeksplorasi penyebab masalah pada LK 2. Nah, pada kali ini kita akan melihat dan menelaah lebih jauh tentang analisis penentu masalah. Sebagaimana biasa, bahwa lebar kerja 3 ini merupakan rangkaian dari LK-LK sebelumnya. Sekali lagi, merupakan rangkaian utuh dari LK-LK sebelumnya, lembar kerja sebelumnya. Baik identifikasi masalah, eksplorasi masalah. Nah, kita memasuki sekarang analisis penentu masalah. Analisis penentu masalah ini, kalau kita lihat, sekali lagi merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan. Jadi tahapan penyelesaian lembar kerja problem based learning ini perlu kita ketahui bersama, dia saling berkaitan erat dan berkesinambungan. Olehnya, sekali lagi pastikan koherensi dan konsistensi hubungan keterkaitan antar lembar kerja ini, dan terutama konsistensinya ketika kita menetapkan identifikasi masalah, kemudian ke eksplorasi masalah, hingga saat ini melakukan analisis penentu masalah. Sekali lagi, pastikan koherensi dan konsistensi untuk itu. Kalau kita melihat tata urutannya, maka misalnya di LK1 kita sudah mengidentifikasi ada 6 masalah yang kita temukan. Ada rendahnya motivasi belajar, kemudian minimnya hasil belajar, kemudian relasi orang tua yang sangat tidak baik dengan pihak guru, kemudian hadirnya model pembelajaran yang konvensional, dan peserta didik kita tidak berpikir kritis dalam menyelesaikan pembelajaran. Maka di LK2 sebagaimana kita sudah lakukan sebelumnya, atas identifikasi masalah ini kita melakukan eksplorasi penyebab masalah. Eksplorasi penyebab masalah itu kita lakukan dengan melakukan literatur review, penelusuran terhadap berbagai macam laporan, dokumen artikel, baik dia di jurnal maupun laporan berkala ilmiah. Lalu kita menemukan apa penyebab masalahnya melalui literatur review, atau kita melakukan komunikasi, wawancara dengan teman sejawat, diskusi dengan guru senior misalnya. Maka kita menemukan dari identifikasi masalah yang telah kita peroleh itu, kita melakukan literatur review dan wawancara serta diskusi dengan teman sejawat dan menemukan faktor-faktor penyebabnya. Misalnya motivasi belajar, faktor penyebabnya adalah partisipasi orang tua yang rendah. Hasil belajar itu disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Buruknya hubungan orang tua disebabkan kesibukan orang tua dan status ekonomi. Kemudian minimnya model pembelajaran disebabkan karena minimnya keterampilan pedagogik, profesional, dan kompetensi lainnya di guru. Kemudian berpikir kritis, ternyata faktor penyebabnya itu adalah adanya pembelajaran yang tidak bermuatan hoax, dan masih banyak lagi. Nah, akar penyebab masalah ini yang kemudian menjadi modal kita untuk menentukan masalah, penyebab masalah. Jadi dari aspek-aspek yang setelah kita dapatkan
penyebab masalahnya yang diperoleh dari eksplorasi, penelusuran literatur, dan sebagainya, maka hasil yang kita peroleh pada bagian eksplorasi penyebab masalah ini, kita akan jadikan acuan untuk menentukan mana sebenarnya yang menjadi masalah pokok. Nah, untuk menentukan masalah atau tidak dalam pembelajaran kita, ada dua kriteria yang kita gunakan yang umumnya digunakan oleh banyak orang. Pertama adalah kita akan melihat mana yang dominan, faktor dominan, mana faktor yang paling banyak ditemukan oleh peserta didik. Lalu ada mana faktor determinannya. Nah, setelah melakukan pertimbangan faktor dominan dan determinan, guru menentukan kemudian, oh ternyata faktor yang dominan dan determinan itu adalah hasil belajar dan model pembelajaran. Nah, dari hasil ini kemudian kita bisa melihat bahwa analisis penentu masalah itu diperoleh kelanjutan dari informasi dari eksplorasi penyebab masalah. Nah, kalau kita lebih rinci lagi, lebih lihat lagi ilustrasinya, sekali lagi, jika kita sudah berhasil mengidentifikasi masalah lalu melakukan eksplorasi penyebab masalah, maka kemudian tidak semuanya kita ambil untuk menjadi penentu masalah. Kita melakukan skala prioritas pemilihan terhadap penyebab masalah yang telah kita eksplorasi berdasarkan kriteria faktor dominan. Nah, sekali lagi, faktor dominan itu kita bisa pertimbangkan dengan cara gunakan ya aspek mana pada hasil eksplorasi penyebab masalah yang dominan. Yang dominan masalahnya dihadapi oleh guru dan peserta didik. Ya. Dan yang kedua adalah pertanyaannya, aspek mana pula yang memiliki pengaruh terhadap penyebab masalah yang dialami oleh guru dan peserta didik. Jadi dari sekian eksplorasi penyebab masalah yang kita temukan, ayo mari kita seleksi mana yang memiliki pengaruh dan dampak yang terus-menerus dihadapi oleh guru, oleh peserta didik, dan pihak sekolah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah faktor determinannya. Faktor determinannya ingin melihat seberapa besar pengaruh. Kalau dominan itu seberapa frekuensi muncul masalah itu dalam setiap pembelajaran. Sementara dari sisi faktor determinan yang kita lihat adalah seberapa pengaruh hubungan yang kuat antara faktor-faktor tersebut. Nah, dalam contoh ini kita bisa melihat bahwa yang sangat berpengaruh itu dan yang memiliki dominasi ya frekuensi masalah yang sering dihadapi oleh guru dan peserta didik adalah adanya model pembelajaran yang masih bersifat konvensional, monoton, dan tidak pernah ada variasi dan inovasi, dan kemudian rendahnya hasil belajar peserta didik. Nah, tentunya bagian-bagian ini yang menjadi penting. Nah, untuk faktor determinan, pengaruh dan hubungannya, Bapak Ibu, kita semua kita bisa melakukan penelusuran berdasarkan pengalaman nyata oleh guru, kemudian adanya hasil diskusi dengan teman sejawat, atau kita melakukan tracking referensi, lakukan literatur review lagi. Tapi literatur reviewnya ini akan fokus pada penyebab masalah yang kita temukan, yakni tentang model pembelajaran dan hasil belajar itu sendiri yang menjadi pilihan kita terhadap masalah yang menentukan, masalah yang saling berpengaruh dan saling berkaitan. Sekali lagi, karena LK3, penyelesaian LK3 yakni analisis penentu masalah ini, kita menggunakan alat analisis faktor dominan dan faktor determinan, maka untuk melakukan keduanya kita bisa melakukan observasi, kemudian pengalaman lapangan selama ini yang dilakukan oleh guru bagaimana terhadap faktor penyebab masalah yang telah kita temukan sebelumnya, lalu kita bisa melakukan diskusi teman sejawat, kemudian kita bisa menghadiri diskusi dengan peserta didik juga penting ya, berinterview dengan mereka, bagaimana minta tanggapan mereka,
lalu terutama menghadiri forum terkait dengan isu-isu yang sedang isu-isu pembelajaran. Lalu yang jauh lebih yang bisa kita lakukan juga adalah melakukan tracking referensi atau melakukan literatur review, mencari laporan, dokumen ilmiah, jurnal, dan sebagainya. Ini yang kita bisa lakukan untuk itu. Nah, kalau terkait dengan analisis hubungan dan keterkaitan keduanya, terutama ketika kita melakukan analisis penentu masalah, kita tentunya akan melihat misalnya model pembelajaran yang kita lakukan itu seperti apa. Apakah dia masuk pada kategori teknik pembelajaran, atau metode pembelajaran, atau pendekatan strategi, atau model. Nah, biasanya istilah-istilah ini sering kita miskonsepsi soal ini, teknik, metode, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita semua bisa menelaah lebih jauh perbedaan antaranya, karena ini yang akan kita jadikan acuan, yang kita jadikan patokan untuk menentukan itu adalah penyebab masalahnya. Nah, ini beberapa contoh yang Bapak Ibu kita semua bisa pelajari bersama. Kita bisa melihat bahwa untuk eksplorasi, untuk mengisi analisis penentu masalah, tentunya hasil analisis eksplorasi penyebab masalah pada lembar kerja 2 sebelumnya itu menjadi acuan kita untuk melakukan analisis penentu masalah. Jadi analisis penentu masalah itu hasil eksplorasi penyebab masalah kita jadikan dalam kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, kita lakukan itu, lalu kita cari akar penyebab masalahnya. Sekali lagi, akar penyebab masalah itu bersumber dari hasil pengamatan, masalah pembelajaran di kelas, dan referensi hasil eksplorasi penyebab masalah yang ada di LK2. Nah, catatan pentingnya adalah pastikan akar penyebab masalahnya ini adalah masalah real, fakta pembelajaran yang Bapak Ibu kita alami. Dan sekali lagi, bukan masalah di luar pembelajaran, apalagi di luar yang dialami oleh guru. Mungkin dari luar, pihak luar, teman sejawat hanya bisa memberikan saran dan tanggapannya, tetapi masalah pembelajaran yang kita hadapi betul-betul real dihadapi oleh guru. Dan yang berikutnya, pada kolom analisis akar penyebab masalah, kita bisa melakukan dengan tracking penelusuran berdasarkan pengalaman nyata, sekali lagi oleh guru, kemudian hasil diskusi dengan teman sejawat yang seperti kami sampaikan di awal tadi. Nah, ini contoh yang bagaimana hasil analisis eksplorasi penyebab masalah itu kemudian kita jadikan menjadi hasil eksplorasi penyebab masalah pada form pengisian daripada form analisis penentu masalah. Lalu kita cari akar penyebab masalahnya, lalu kita melakukan analisis penyebab masalahnya. Ini contohnya setelah misalnya Bapak Ibu kita semua menemukan hasil eksplorasi penyebab masalah itu ada seperti yang di LK sebelumnya, kita menemukan eksplorasi masalahnya itu adalah rendahnya motivasi belajar, adanya kesulitan belajar, relasi pembelajaran guru dengan orang tua yang tidak baik, kemudian model pembelajaran yang monoton, rendahnya berpikir kritis oleh peserta didik, dan lemahnya penguasaan teknologi dan informasi. Maka berdasarkan beberapa poin penting dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini, kemudian kita menentukan akar penyebab yang masalahnya di mana, akar penyebab masalahnya di mana. Nah, setelah kita menemukan akar penyebab masalah, ternyata dari hasil eksplorasi penyebab masalah ini, berdasarkan pertimbangan faktor dominan dan faktor determinan terhadap hasil eksplorasi penyebab masalah terhadap ini, maka pada pembelajaran misalnya SKI, misalnya fikih, PAI, misalnya bahasa Arab, maka kita menetapkan bahwa kesulitan belajar dalam pencapaian hasil belajar itu menjadi akar penyebab masalah, serta model pembelajaran yang masih monoton dan sifatnya konvensional. Nah, berdasarkan hasil ini kita bisa melakukan analisis akar penyebab masalah. Kita analisis akar penyebab masalah, tentunya kita akan fokus pada
kesulitan belajar atau hasil belajar, dan model pembelajaran yang bersifat konvensional. Jadi dua faktor inilah, model pembelajaran konvensional dan hasil belajar, itu yang menjadi fokus kita dalam melakukan analisis akar penyebab masalah. Ya, sekaligus melakukan analisis akar penyebab masalah kita bisa lakukan dengan beragam cara. Nah, ingat sekali lagi, kita bisa melakukan analisis akar penyebab masalah itu dengan melihat keterkaitan pengaruh antar keduanya atau antar faktor yang lebih dari dua. Silakan. Lalu kita lihat juga hubungan antar keduanya. Tentunya Bapak Ibu dan kita semua, dukungan data, sekali lagi dukungan data pembelajaran yang ada pada guru, kemudian pengalaman real yang dihadapi oleh guru selama ini, itu menjadi narasi dan argumentasi yang begitu penting untuk disampaikan pada analisis ini, agar benar-benar penyebab masalah itu betul-betul dirasakan dan dialami oleh guru itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya akar penyebab masalahnya kita tetapkan ada model pembelajaran yang konvensional dan hasil belajar, maka mari kita lihat keterkaitan antar keduanya. Apakah saling berpengaruh, pengaruhnya bagaimana, dan sebagainya. Saya kira banyak literatur yang kita bisa jadikan acuan untuk hal ini. Ya, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyelesaian LK3, analisis penentu masalah. Kita berharap kita adalah bagian dari lentera kehidupan. Semoga hidup ini akan bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami berharap kita semua bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan terus berkarya untuk peradaban yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.